Gambar saya nggak kelihatan lagi. Gambar Bapak udah kelihatan. Sudah kelihatan. Sudah Pak, sudah. Oke. Di mana masalahnya ini? Oke. Saya share screen dulu. Ini sudah kelihatan? Masih berputar. Oh, ini sudah Pak, sudah Pak. Oke. Nah, jadi kalau sudah bab 1 nanti, ini tidak usah lagi ditampilkan seperti ini. Dia langsung ke seperti ini. Jadi bab 1. Nah, bab 1 ini selalu dibuat dalam font 18. Ini kan font 18. Huruf besar. Jadi itu berlaku nanti untuk semua. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, 7, bab 8, sampai pokoknya setiap judul lah. Itu fontnya 18. Nah itu. Jadi nanti seterusnya gitu. Kata pengantar, daftar isi. Nah, harus begitu nanti dibuat. Nah, kemudian nanti lihat di apanya itu di laptopmu. Nanti di sini ada view. Ini kan ada view. Kelihatan ini view ini. Ya Pak. View. Nah, klik view. Baru nanti di sini di rulernya itu ini ada navigation pane. Udah kelihatan navigasi pane. Kelihatan ini kan? Iya Pak. Yang saya tunjuk ini. Klik ini. Klik navigation pane. Maka dia muncul sebelah sini. Lalu sebentar. Baru dia muncul seperti ini. Lalu klik ini yang ada daftar seperti ini. Nah ini kan muncul dia seperti ini. Bab 1, latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan. Ini kan semua sudah lengkap ini. Jadi tidak perlu nanti scroll ke atas, scroll ke bawah. Nah, identifikasi masalah. Ini tidak perbaiki. Nah ini, jadi supaya setiap bab itu sudah kita siapkan dia dengan penyusunan yang baik. Jadi tidak perlu lagi nanti ketika waktu ketika kita membuat daftar isi itu sudah tersusun dengan rapi. Tidak perlu lagi kita nanti menyusun-nyusunnya dengan baik lagi. Jadi sejak awal sambil kerja kita susun rapi dia. Ini setiap judul. Wah, lampu ini. Dia Times Roman. Dia 14. Baru hurufnya hitam. Nah ini. Jadi seperti ini dia terus. Jadi langsung tahu kita di mana materi
Jadi nanti bagaimana caranya? Nah, selalu nanti ketika membuat, misalnya kita masuk ke bab 1 ini, bab 1 ini, klik di sini, number ini, klik yang ini, diklik yang ini, yang ada ini, yang heading 1, 1. Nanti dia akan otomatis nanti mengatur sendiri. Nah, itu nanti supaya muncul ini, sudah ada daftar isinya. Nanti kalau sudah kita buat daftar isi di halaman depan, sudah gampang untuk membuat daftar isi. Jadi sejak awal kita sudah menyusun dengan baik. Lalu ini saya lihat di daftar di bab 1 ini masih muncul di catatan kaki hal-hal yang sudah saya coret dulu. Misalnya, kalau BPKGM ini nanti seperti ini harus konsisten semuanya. BPKGM harus konsisten. Baru kalau dia ditulis dengan huruf besar, misalnya ini Andi, ini kan Andi huruf besar ditulis, nama percetakan Andi. Maka ini pun aksara, bumi aksara harus ditulis huruf besar. Semua nanti nama percetakan huruf besar. Itu namanya konsisten menggunakan nama percetakan. Tapi kalau satu huruf besar, satu huruf kecil, itu namanya tidak konsisten. Jadi jangan berulang-ulang, nanti ini juga kita bahas. Jadi harus ada konsistensi sejak awal dalam penulisan nama percetakan. Apakah huruf besar, huruf kecil, itu harus ditetapkan. Kalau mau huruf kecil boleh, kalau huruf besar boleh, tapi konsisten dia sampai habis. Nah, ini kan huruf kecil ini. Nah, ini huruf besar. Yang huruf besar itu kalau dia singkatan BPK Gunung Mulia, BPK Gunung Mulia GM, BPK GM, Badan Penerbit Kristen Gunung Mulia, BPK GM, itu singkatan huruf besar, nggak usah huruf kecil itu. Tapi ini semua kan kau buat huruf kecil, ada huruf besar, jadi dia tidak konsisten. Nah, ini sudah saya coret-coret ini mulai dari ujian kemarin, sudah saya coret-coret ini. Supaya sejak awal itu sudah sudah tetap diingat ya. Karena kalau tidak sampai bab 3, bab 4, bab 5 kita masih bicarakan soal nama penerbit dan sebagainya. Oke. Sampai habis ini. Nah, sejak awal ini juga harus kau pahami terminologi ya. Terminologi apa? Contoh ini zending. Apa itu zending? Apa itu sendeling? Di atas juga tadi kau gunakan ada istilah zendling. Apa membedakan sending dan sendeling? Zending dia apa itu bedanya? Zendling orangnya, Pak. Sendeling Pribadinya, apa, Pak, orangnya. Sending orangnya. Zendling, Pak, zendling. Zendeling orang. Iya, Pak, benar, Pak.
Nah, jadi kalau ada kata sending itu lembaga. Iya benar Pak. Tapi kalau cara zendeling Orangnya Pak. itu orang. Benar Pak. Nah, harus tetap nanti. Jangan nanti sama dengan gereja dan gereja. Gereja huruf kecil dan gereja huruf besar. Gereja huruf besar itu orangnya, gereja huruf kecil itu gedungnya. Nanti supaya jangan salah memahami. Nah, ini sudah selesai sumber bukunya ya. Nanti diperbaiki lagi. Oh, ini ada lagi. Siapa? Ini Medan toko buku Kristen Mergasilimo. Jadi tidak usah ditulis toko buku Kristen. Jadi itu lebih baik apa namanya Mergasilima gitu. Tak usah menulis toko buku Kristen Mergasilima. Atau kau simpan JTB TBK Mergasilima. Jangan tulis toko buku. Lebih baik TBK Mergasilima. Begini. Jadi dia singkatan. Sama dengan Badan Penerbit Kristen. Kan BPK. Atau di Yogyakarta, Taman Penerbit Kristen, TPK. Oke, itu di bab 1 ya. Ini sudah kita finalkan di bab 1 ini. Cuma metodologinya masih sedikit sekali ya. Tapi nggak tahu nantinya apakah di bab 3 nantinya akan dijelaskan lagi soal metodologinya. Kemarin kan sudah saya tunjukkan buku-buku metodologi waktu kita di kampus ya. Dan ini tidak ada yang digunakan itu, tidak ada digunakan. Ini kan tanpa sumber ini metodologi ini. Harusnya ada di sumber di sini. Ini enggak ada sumbernya. Oke, ini bab 1. Saya perbaiki ya. Nah, saya kirim lagi nih. Supaya diperbaiki lagi. Biar saya kirim. Nanti cara menulis filenya ini juga tadi saya bilang cara menulis filenya jangan seperti ini, jangan ditulis bab 1 final gitu ya, bab 1 final. Bukan begitu kemarin yang saya buat. Bab 1 ini Ricky. Ini bab 1 skor Ricky. Kalau final tadi final. Ini membuatnya bab 1 karena ini artinya sudah diperbaiki. Nah, kalau saya baca lagi tadi perbaikan lagi, maka saya duplikat dia. Saya buatlah di sini perbaikan lagi. Artinya final itu saya perbaiki lagi. Nanti kau kirim lagi yang final. Yang final itu berarti final 2.
Itu arti sudah ada final 1 dan final 2. Nah, supaya kita lihat ada pergerakan, dinamika yang terjadi dalam proses pembimbingan. Nanti dalam dalam agenda pertemuan kita hari ini, kau buat materinya kan, perbaikan bab 1, untuk pembahasan draft bab 2, kira-kira begitu nanti. Nah, ini contoh supaya baru kemudian bab 2 SI-nya kau buatkan draft bab 2. Nah, itu bukan begitu cara menulis apanya. Kemarin kan sudah katakan bab 2 Ricky Sembiring itulah dikirim ke saya. Artinya itu itu draft. Kalau bagi saya itu draft. Baru saya baca, saya buat nanti revisi. Nah, baru kita bahas, bukan kirim nanti bab 2 final. Nah, itu apanya, caranya, cara membuat filenya. Sehingga kita ada progres yang kelihatan di data kita, baik di datanya, sehingga kelihatan nanti seperti ini apa namanya filenya ini. Sekarang jadi seperti ini setelah mengalami perbaikan. Jadi kelihatan dia nanti, kita ingat ada progres yang terjadi di pembahasan itu. Nah, misalnya saya tunjukkan lagi soal file. Nah, ini kan ini sudah kelihatan ya. Sudah, Pak. Nah, ini yang kau kirim. Draft bab 2 Ricky Sembiring. Seharusnya bagaimana? Harusnya bukan begitu ini. Bab 2 garis miring Ricky. Tak usah pakai underscore Ricky Sembiring. Itu aja. Sampai situ. Lalu saya baca, saya buat revisi. Ini revisi. Artinya ini saya revisi. Lalu nanti kau kembalikan setelah kau perbaiki, kau buatlah nanti dia Ricky Sembiring final. Bab 2, Pak. Nah, itu apanya? Iya. Bab 2-nya. Jadi seperti itu cara kerjanya nanti. Sehingga kita lihat ada dinamika. Nah, sekarang kita masuk bab 2. Nah, bab 2 ini Ricky masih memberi poin-poin. Nah, sama seperti tadi, ingat bahwa setiap judul seperti ini harus kapital dan font 18. Dan judul tidak boleh pakai titik. Ini tidak ada boleh pakai titik. Jadi ini semua huruf besar. Jadi angka Romawi, angka itu bab 2 itu jangan pakai huruf Arab. Ini jangan pakai huruf Arab. Tapi pakailah huruf Romawi. Ini. Pakai dia huruf Romawi. Nah, jadi semua aturan penulisan itu sudah diatur. Jadi tidak sembarangan membuat huruf. Ada yang huruf Romawi, ada yang pakai huruf Arab. Dan judul itu tadi saya katakan harus pakai huruf besar. Font 18. Lalu subjudul dia font 14. Subjudul. Tapi kalau subjudul misalnya bab 2 itu 18. Bab baru 21 14. Tapi kalau 211 itu sudah 12. Dipertebal. Nah, ini terus supaya kita dikerjakan supaya jangan nanti berulang lagi bab 3, ulangi lagi seperti ini, saya koreksi lagi.
Lalu saya katakan tadi ini buatlah dia selalu dalam bentuk yang tadi, yang saya katakan di awal tadi, ini apa namanya ini kan bab 2, buatlah ini heading, bab 2 ini heading, supaya nanti muncul daftar isinya langsung. Nah, ini masih lambat dia berputar. Wah, lambat deh. Ini maksudnya. Buatlah ini heading. Ini di penomoran ini, nomor ini. Nomor ini pilih, ini. Ada ini. Heading. Gelap, Pak. Gelap, nggak kelihatan. Iya, Pak. Di layar Bapak muncul, Pak. Ya, muncul di sini. Enggak apa-apa, nanti saya lihat di rekamannya aja nanti, Pak. Sini gelap, Pak. Oke lah. Atau saya coba dulu. Ini pakai coba saya stop dulu lagi. Oke, ini kelihatan gambar saya. Gambar Bapak kelihatan, Pak. Yang tadi gelap, Pak. Saya minta maaf, Saya ulangi. Pak. Saya channel mungkin ini, Pak. Ini saya share lagi. Ini sudah kelihatan. Masih berputar, Pak. Oke, ini udah muncul, Pak. Muncul. Ya, ini muncul, Pak. Nah, ini buatlah dia heading tadi yang ini. Klik ini, heading ini. Yang ada tulisannya satu heading, satu heading, satu heading. Ini. Oh, pakai yang itu, Pak. Pakai heading yang di atas, Pak. Ya. Lalu ini matikan ini nomornya ini kan. Jadi kita buatlah ini jadi Times Roman. Lambat nih. Times Roman. Baru font 18. Huruf hitam. Baru tengah. Ini kan bab 2. Pemahaman. Nah ini bab 2. Ini di bold. Dia seperti ini dia. Ini spasi 2. Ini aturan kita di STP. Nah baru ini ke bab 21. Ini kan 21. Ini kan masih 1 ini. Lalu kita tutup dulu ini, kita apa?
ini. Ya kan ini kan. Kita buat lagi tadi ini. Yang ini. Nah ini. Kita buat lagi ini heading. Nah, baru kita edit. Ini kan dia muncul warnanya seperti ini. Ini kan. Kita buat dia 2.1 spasi. Baru kita perbaiki hurufnya jadi Times Roman. Ini Times Roman. Berarti itu 2.1 ya Pak? Ya, baru dia 14 huruf hitam. Nah ini kan di bold. Baru dia spasi 2. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, lalu yang ini, yang di bawah ini kan, ini kan 2.1 ini. Kita naikkan aja di atas. Wah ini atau lebih gampang yang seperti yang kemarin saya bilang itu, saya buat itu kan. Ini kita copy, kita kasih ini, baru kita paste di sini. Nah, ini kan jadi 22 dia kan. Jadi 22. Padahal yang kita maksud 22.1. Maka di sini kita geser. Ini ada ini di atas ini. Kita geser ini. Kita klik sekali. Nah, maka dia akan berubah 2.1.1. Nah, kalau ini misalnya kita copy lagi, copy ini, masuk ke sini. Dia jadi 2.12. Nah, copy lagi ini. Wah, enggak kena dia. Kan ini pengertian pendidikan, pendidikan secara etimologi, pengertian pendidikan secara umum. Ini berarti sudah 22 ini ya. Menurut konsepmu, 22. Iya, Atau 21. 22. 2.1. Ini 22. Iya, Pak. 2.1. 21.2. Kalau konsep dasar ini 21 apa? Konsep dasar pendidikan, Pak. 2.1.1. Ya. 2.1. 2.1 itu. Oh, berarti copy lagi ini misalnya. Ini baru gini. Nah, ini kan 21.23 kan? Geser Ya. di sini, di atas ini geser. Geser di sini supaya dia berubah menjadi 2.1.1.
2.1.2.1. Nah, baru yang di bawahnya ini kita copy lagi. Yang di bawahnya kan berarti 2.1.2.2. Yang ini. Ini begini. 2.1.2.2. Pas ini kan? Iya, Pak. Ya. Sarana 2.1.2.3. Iya, Pak. Nah, ini berarti copy lagi dia. Baru paste dia ke sini. Baru yang di bawah ini tinjauan pendidikan berdasarkan Alkitab 2.2. Iya, Pak. 2.2, Pak. Nah, berarti kan dia dari sini. Pengertian pendidikan. Copy dari sini. Kita paste ke sini. Nah, dia kan 2.2. Baru kita copy lagi. Ini berarti 2.2.1. Mana dia? Nah, di sini dia kan jadi 2.3. Jadi tinggal geser ini, geser di atas. Jadi 2.2.1. Baru yang di bawah ini 2.2.1. Berarti ini kita geser lagi. Jelas. Dia akan berubah nanti itu. 2.2.1.1. Baru kita copy lagi ke sini. Kalau ini dua prinsip sebagai prinsip pendidikan dalam perjanjian lama, 2.2.1.1.1. Atau Iya. Iya, Pak. seperti ini. 2.1.1 itu, Pak. Jadi satunya 3. Iya, Pak. Oke. Berarti yang di bawah nanti jadi 2 ya. Ini. Baru Yesus sebagai guru 2, berapa dia? 2.2.2.1, Pak. 2.2.2. Arti yang ini kan? Iya, Pak. Bukan 2.2.2. Bukan. Yesus sebagai guru, Pak. Ya. Bukan, Pak. Dia bagian dari pendidikan dalam perjanjian baru, Pak. Jadi 2.2.2.1. 2.2.2.1. Oke, nanti teruskanlah ini yang Ya, saya Pak. maksud tadi, supaya setelah kau atur itu dengan baik, baru nanti kau susun dengan baik, maka nanti di sini kau lihat kita kembali ke atas, klik ini
view. View. Ini klik view. Ini klik view. Setelah kita klik view ini, orang klik mana ini? Nah, ini klik view. Baru ada ini navigation pane. Navigation pane. Baru setelah navigation pane, baru klik ini. Kayak titik-titik ini. Kayak apa, daftar isi ini. Daftar isi. Nah, kelihatan dia seperti ini. Banyak menu. Kan sudah ada ini. Daftar isi. Jadi kalau kau ingin melihat tujuan ini kelihatan. Nah, ini. Nanti misalnya ini mau kita pindah, oh ini rupanya tujuan tinjauan pendidikan ini nomor 1 ini. Kita geser aja gini ke sini. Nanti pindah dia. Nah, atau misalnya tinjauan ini. Ini misalnya kita mau geser tinjauan ini. Kita mau geser dia ke contoh ke bagian bawah dia ini. Bisa dia bergeser ke bawah. Lalu nanti kalau misalnya kita contoh kliklah di sini, ketik pendidikan ini kan secara etimologi. Kita klik di sini. Atau kita ketik di sini apa tulisan kita. Kita ketik misalnya bla 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 misalnya. Lalu kita ingin pindahkan ini semua tanpa harus copy paste, ini bisa kita geser-geser di sini. Ini memudahkan kita untuk bekerja dengan smart. Ya ini, jadi tidak perlu lagi scroll ke bawah. Nanti fungsinya ini ketika kita sudah selesai kerja, ketika kita membuat daftar isi, ini semua sudah tersusun daftar isi. Nah, itu soal teknis menulis ya. Sebenarnya saya katakan ini sudah selesai di metodologi penulisan dulu waktu kita mengikuti mata kuliah ini. Sehingga kita tidak habis waktu kita lagi membahas-bahas ini. Supaya kita nanti banyak fokus pada isi daripada isi ini. Nah, saya pikir apa yang disampaikan oleh Ricky yang menjadi daftar isi daripada apa namanya bab 2 ini secara keseluruhan saya sudah melihat bagus. Ya, ini karena belum saya susun semuanya sehingga tidak terlihat di sini. Karena kalau sudah susun semua ini sampai ke bawah ini kelihatan ini. Ini kan masih sampai guru ini susun. Yang ke bawah kan belum kita kerjakan yang ini. Kalau sudah kita kerjakan ini sesuai dengan ini, maka kita akan lihat sebenarnya isi ini dengan baik. Tapi dengan banyaknya materi ini di bab 2, saya pikir nanti bab 2 ini menjadi gemuk. Kebanyakan bab 2 nanti sampai kepada konteks masyarakat karo. Jadi saya lebih suka supaya banyak hal yang tidak perlu dimasukkan ke dalam. Nah, misalnya contoh ya, tadi sudah diurai pendidikan itu, pengertian pendidikan secara umum, pengertian pendidikan, konsep dasar, tujuan pendidikan dan sebagainya. Baru langsung Yesus sebagai guru. Nah, ini nanti akan digunakan dalam bab 3, bab 4. Semua teori-teori ini.
Kalau kita tidak gunakan itu dalam bab 3 dan bab 4, saya pikir tidak perlu dimasukkan di bab 2. Misalnya soal karena ini kan kajian historis ya. Iya, benar Pak. Nah, jadi tidak perlu lebih mendalam misalnya tentang Yesus sebagai guru. Ngapain ini kita kaji? Nah, lalu apalagi pendidikan menurut para tokoh masyarakat Karo. Nah, tokoh ini ada kriteria tokoh gitu ya. Kalau misalnya tokoh itu berarti dia berjibaku di dunia pendidikan sejak awal. Pendidikan kekristenan di Karo. Nah, saya kurang tahu apakah Pak Mas Iman Tabarus ini sejak dari dulu sudah berjibaku di pendidikan bagi orang Karo. Atau karena dia hanya sebagai ketua sinode sekarang, ketua Madramen. Lalu Ketua sinode Pak. nah itu nggak bisa. Tokoh pendidikan itu ialah orang yang bergelut di dunia pendidikan. Mulai pendidikan Karo ada, pendidikan Kristen Karo itu ada. Sejak 19 sekian itu. Mereka, para guru yang bekerja dulu, atau para pengelola pendidikan itu. Ketika mereka punya statement, itulah tokoh. Kalau ini sekarang, ini nggak bisa kita katakan tokoh mereka ini. Paling ini nanti kita jadikan menjadi sebagai informan atau sumber wawancara kita. Tokoh itu adalah orang yang memang bergelut di dunia pendidikan dan mengelola pendidikan itu pada zaman yang kita bahas ini. Ini kita bahaskan soal pendidikan sampai 1940-an kan. Jadi nggak mungkin dong mereka hidup pada 1940-an. Mereka sekarang hidup 2023 ini kan. Dan mungkin waktu pendidikan ini dimulai, mereka pun belum hidup. Belum lahir maksud saya. Jadi kita tidak bisa menyandangkan gelar kepada mereka tokoh pendidikan. Nah, tapi kalau nanti sebagai sumber informan, boleh-boleh saja. Nah, itu yang saya lihat perlu direvisi bahwa mereka ini menurut saya belum bisa dijadikan tokoh pendidikan Karo saat ini. Karena mereka hanyalah pejabat struktural yang menduduki jabatan struktural di gereja. Nah, itu pengertian pendidikan di Karo tadi ya. Baru sebentar. Ada create breakdown. Sebentar. Lambat ya. Kenapa bisa lambat? Nah, apakah ini sudah kelihatan lagi? Masih berputar Pak. Berputar ya. Nah, udah muncul Pak. Muncul, oke. Nah itu ya, jadi tidak bisa kita sebut mereka tokoh-tokoh pendidikan Karo. Tokoh pendidikan Karo itu seperti katakan tadi, ialah mereka yang
hidup di era yang kita sebut tadi dan bergelut di bidang itu. Nah, jadi berarti ini Pak Christmas, Edi, Kasman ini pemimpin sini udah sekarang ini kan? Bagian apa, Sampai Pak? Itu Christmas. bagian pendidikan Karo, Pak. Ya, tapi tidak bisa kita sebut mereka ini tokoh pendidikan. Kecuali memang mereka ini guru pada sekolah-sekolah Kristen yang kita sebut tadi, di batasan waktu yang kau sebut itu, bolehlah. Apakah mereka ini profesinya guru semua? Iya, Pak. Cuman Pak Christmas enggak, Pak. Edi Sinilingga ini dia guru di masa pendidikan yang tahun apa namanya, tahun berapa ini yang di 1890 sampai 41. Enggak, Pak. Ini enggak ada, Pak. Kalau gitu nanti dari buku lah ya, Pak. Enggak wawancara lah ya, Pak. Oh iyalah, tokoh pendidikan Karo itu ialah tokoh yang benar-benar mendidik para umat Kristen Karo periode 1890 sampai 1941. Itu yang kita sebut tokoh pendidikan Karo. Tokoh pendidikan Karo itu. Jadi kalau mereka hidup pasca 1941, wah itu berarti kan tidak masuk kategori yang kita sedang teliti. Kita sedang membatasi diri sekarang melihat pendidikan masyarakat Karo sejak 1890 sampai 1941. Bagaimana tokoh pendidikan Karo pada masa itu yang mau kita lihat. Nah kalau masa sekarang nanti perbandingan itu, mereka bisa menjadi sumber wawancara. Gitu. Jadi jangan nanti kita campur adukkan penelitian ini dari zaman lalu ke zaman sekarang yang kita teliti zaman sekarang, dulunya zaman lalu. Oh nggak bisa gitu. Nah, baru kita tiba-tiba kamu loncat ke pandangan sudut pandang teolog, lalu loncat lagi ke Luther, mundur ke Luther abad ke-15, lalu di poin 33 muncul lagi tokoh abad ke-20. Nah ini lompat, jadi zigzag cara berpikirnya, jauh itu, lompatannya jauh. Tahun 1800 yang mau kita bahas, tiba-tiba kita cari pandangan teolog abad ke-15, itu 3 abad mundur lagi. Lalu setelah kita masukkan pemikiran Luther dalam Calvin, kita lompat lagi ke abad ke-21 dari abad ke-15. Itu 6 abad jurang-jurangnya. Itu susah sekali kita mau ngapa itu, mengkolaborasi itu susah sekali. Nah saya pikir lebih bagus fokus tadi kepada tokoh-tokoh pendidikan 1890 sampai 1951 di Karo. Siapa mereka itu, tokoh-tokoh pendidikan itu? Bagaimana pendapat mereka tentang pendidikan kala itu? Nanti baru kita bandingkan pemikiran mereka kepada tokoh-tokoh pendidikan Karo abad-abad sekarang. Masih sinkron enggak? Atau masih ada kontinuitasnya atau tidak? Atau sudah terjadi diskontinuitas pendidikan itu? Karena ini kan bicara implementasi nanti ini. Setelah kita bahas pendidikan di Tanah Karo tahun 1890 sampai 1941, apakah ada implikasinya nanti kepada peningkatan pelayanan pendidikan masa kini? Bahwa nanti kita wawancarailah para pendidik tahun ini, masa kini. Mereka mendidik itu termotivasi dari tokoh pendidik Karo 1890 sampai 1951, atau mereka terinspirasi mengajar mendidik itu bukan dari tokoh Karo, tapi dari tokoh lain di luar tokoh pendidikan Karo tadi. Atau mereka terinspirasi jauh sebelum tokoh Karo itu, yaitu kepada Luther dan Calvin. Itu nanti komentarmu itu nanti di bab 4. Sehingga itu bukan dasar teori. Dasar teori di bab 2 ini ialah
bagaimana kamu melihat pendidikan Karo itu dikelola oleh para tokoh-tokoh pendidikan Karo pada 1890-1941 itu. Nah itu, jadi saya pikir ini tidak perlu lagi dimasukkan. Nantilah di bahasanmu ini di bab 4, kau masukkan pandangan mereka itu cocok enggak dengan tokoh pendidikan Karo yang hidup pada zaman 1890 sampai 1941 itu. Termasuk nanti pada yang di atas ini, tokoh-tokoh yang disebut Karo ini. Saya pikir ini bukan tokoh pendidikan Karo yang hendak kita teliti, karena ini bukan hidup pada era yang kita teliti. Yang kita teliti sekarang ialah tokoh Karo 1890 sampai 1941. Kalau ini kita ambil, berarti mereka ini sudah wafat ini semua. Karena ini sudah tokoh-tokoh yang puluhan tahun yang lalu. Tapi kalau dia hidup sekarang berarti sudah hampir 100 tahunan ini. Gitu ya. Itu cara berpikirnya. Ya, tokoh pendidikan Karo yang kita teliti ialah rentan waktunya sudah kita buat 1890 sampai 1941. Siapakah tokoh pendidik kala itu yang membuka perguruan Masehi itu? Pasti mereka punya pendapat tentang apa itu pendidikan Karo. Tokoh-tokoh itulah yang kita angkat pemikirannya. Sehingga nanti setelah kita angkat pemikirannya di bab 2, di bab 4 nanti kita korelasikanlah dengan pemikiran-pemikiran orang Karo sekarang. Itu hasil wawancara. Nah, berdasarkan hasil wawancara saya dengan Christmas Barus mengatakan pendidikan agama Kristen sekarang bagi Soekarno bla 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 bla. Pendapat ini sejalan dengan pemikiran tokoh pendidikan Karo 1890 sampai periode 1890 sampai yang mengatakan pendidikan begini-begini. Atau pendidikan tanah Karo yang dikelola oleh X tahun 1890 sampai 1941 tidak dilanjutkan oleh para pendidik Karo pada abad sekarang. Hal itu berdasarkan wawancara saya dengan si X. Nah, itu nanti ada analisamu di bab 4. Sehingga nanti implementasi apa yang akan dibangun atau temukan yang bisa meningkatkan pendidikan Karo saat ini. Misalnya kamu lihat bahwa tokoh pendidikan Karo 1890 sampai 1991 ada tokoh si X. Dia sangat inspiratif dalam mendidik, bahkan kegigihannya dalam mendidik orang-orang Karo itu luar biasa. Dia memiliki dedikasi pendidikan, waktu hidupnya, pikirannya disumbangkannya bagi orang Karo tanpa pamrih misalnya. Itulah tokoh pendidikan periode 1890 sampai 1940. Apakah ditemukan lagi orang seperti itu di zaman sekarang? Para pendidik Karo yang hidup sekarang. Lalu kalau tidak ada lagi, berarti implementasi dari 1890 sampai 1941 ialah mari kita belajar dengan tokoh pendidikan Karo di era 1890 sampai 1991. Semangat mereka dalam mendidik orang Karo luar biasa. Itu berarti implementasi nanti di bab 4. Tapi kalau tidak dibahas itu di bab 2, teorinya di bab 2, berarti tidak bisa nanti kita connect di bab 4. Nah itu baru masuklah ini ke situasi pendidikan di tanah Karo, masyarakat Karo 1890-1941. Bagaimana situasi mereka waktu itu? Dibahas sistem kepercayaan, geografis, kesehatan, kerabatan, pemerintahan. Di situasi kondisi inilah nanti para tokoh Karo tadi mengajar pendidikan agama Kristen di situasi konteks Karo 1890 sampai 1991. Bagaimana mereka menyatakan pendidikan itu di konteks itu? Berhasil atau tidak? Kalau berhasil berarti perlu diimplementasikan ke para pendidik Karo di abad 21 ini.
Nah itu, jadi sudah ada gambaran mungkin yang bisa kau tulis nanti di bab 2 ini. Selain teknik penulisan tadi, sudah supaya bisa kelihatan seperti yang di kiri ini, kita hanya klik-klik di sini sudah tahu nanti kita mencari di mana. Jadi tidak capek nanti saya membaca tesis ini, karena saya sudah punya navigasi pen. Jadi dengan navigasi pen ini saya mudah mengoreksi tulisan-tulisan. Nanti di bab 3 pergunakanlah seperti cara kerjanya. Yang karena di sisi kiri ini sudah tampak daftar isi daripada demi bab itu. Dan kalau sudah ada digunakan seperti ini, nanti pada penyusunan bab terisi di bab awal, itu sudah gampang. Oke, demikian ya. Ada pertanyaan? Sekali aja Pak, mengenai teolog tadi dihapus saja Pak. Ya, menurut saya nggak begitu connect dia, kecuali dia itu dari Karl. Karena lompatan ke Martin Luther dan Calvin terlampau jauh, itu mundur. Itu mundur ya. Yang kita bahas 1890 berarti abad 20 kan? Abad 19 ya, abad 19 20. Tiba-tiba kita mengungkap Luther dan Calvin di abad ke-16. Berarti 4 abad yang lalu kita angkat. Dan itu nanti membuat bab 2 tebal tapi tidak berfungsi dan tidak bermanfaat. Siapa? Oke, gitu ya. Siapa? Berarti dia bisa saya kerjakan bab 2 Pak? Ya, sudah bisa dikerjakan aja. Terima kasih banyak Pak. Oke. Dengan demikian berakhir pertemuan kita siang ini ya. Siap Pak, siap. Oke, saya tutup link kita ini ya. Ya Pak. Ya, selamat bekerja. Siang Pak, siang Pak.